Jepang tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut Scholten, di mana ia mendefinisikan bahwa hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak, dan kewajiban serta tugasnya masing-masing. Lalu yang selanjutnya yaitu Van der Kolk. Ia mengatakan bahwa hukum tata negara merupakan peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan berhubungan individu dengan individu yang lain. Lalu selanjutnya yaitu menurut Applebaum, di mana ia mendefinisikan bahwa hukum tata negara adalah arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata. Negara dalam arti sempit adalah untuk membedakan dengan hukum negara dalam arti luas, yaitu meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri. Dan selanjutnya, lalu yang selanjutnya yaitu Wade and Phillips, di mana dalam bukunya yang berjudul Constitutional Law yang terbit pada tahun 1936, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antara alat perlengkapan negara tersebut. Nah, itulah sebagian para ahli yang mendefinisikan apa itu pengertian dari hukum tata negara. Nah, adapun tujuan dari hukum tata negara itu dapat disimpulkan dari beberapa pengertian-pengertian yang tadi, bahwa hukum tata negara mengkaji beberapa aspek krusial, yakni negara atau organ negara, hubungan antara organ negara atau lembaga negara, dan hubungan antara organ atau lembaga negara dengan warga negaranya. Usep Ranawijaya mengatakan bahwa hukum tata negara mengatur masalah-masalah yang berkaitan seperti yang pertama itu reorganisasi negara, yang kedua badan-badan ketatanegaraan, yang ketiga peraturan kehidupan politik rakyat, dan yang terakhir sejarah perkembangan ketatanegaraan. Adapun perbedaan dari hukum tata negara itu yaitu terbagi dua, di mana yang pertama hukum tata negara umum, di mana hukum tata negara umum ini membahas asas-asas prinsip-prinsip yang berlaku secara umum. Sedangkan hukum tata negara positif hanya membahas hukum tata negara yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya, hukum tata negara Indonesia, hukum tata negara Inggris, ataupun hukum tata negara Amerika Serikat yang dewasanya ini berlaku di masing-masing negara yang bersangkutan adalah merupakan pengertian atau contoh dari hukum tata negara positif. Teman-teman, jadi dari paparan yang tadi kita dapat menyimpulkan bahwa hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur organisasi negara berhubungan dengan alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Kajian ilmu hukum tata negara adalah negara, di mana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret. Artinya, objektifnya terikat pada tempatnya, keadaan, dan waktu tertentu. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan, struktur, ketatanegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ, struktur ketatanegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negaranya. Oke teman-teman, sekianlah penjelasan dari saya. Sekian juga paparan dari saya, pengertian menurut para ahli, penjelasan dan jenis-jenis dari hukum ketatanegaraan. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali. Bye-bye.